Teori belajar behaviorisme. Konsep dasar behaviorisme. Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme. Menurut Thorndike, berupaya bisa adalah babak interaksi selang stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya keaktifan berupaya bisa seperti akal, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap menempuh peralatan indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang memunculkan peserta didik ketika berupaya bisa yang dapat pula berupa akal, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Watson memberikan definisi berupaya bisa sebagai babak interaksi selang stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Charles Kuhl juga menggunakan variabel hubungan selang stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian berupaya bisa, namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga supaya organisme tetap bertahan hidup. Asas berupaya bisa Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai sesuatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan disertai oleh gerakan yang sama. Bill Grade 1991. Gill juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya babak berupaya bisa terjadi karena gerakan terakhir yang dilaksanakan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak berada respon lain yang dapat terjadi. Menurut Skinner, hubungan selang stimulus dan respon yang terjadi menempuh interaksi dengan lingkungannya yang selanjutnya menimbulkan perubahan tingkah laku. Tindaklah sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Aplikasi dalam pembelajaran behaviorisme. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan bijak pada teori behavioristik memandang bahwa ketahuan adalah objektif, pasti, tetap tidak berubah. Implikasi belajar behaviorisme. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberi ruang gerak yang bebas bagi pembelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis, mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pembelajaran kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Kelebihan teori pembelajaran behaviorisme. Membiasakan guru untuk bersikap jeli, teliti, dan peka pada situasi dan kondisi belajar para siswa. Metode behavioristik ini sangat cocok dalam upaya untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya.
tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid menjadi terbiasa belajar secara mandiri. Jika siswa menemukan kesulitan, baru ditanya kepada guru yang bersangkutan. Kekurangan pembelajaran behaviorisme. Teori pembelajaran behaviorisme memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung. Pembelajaran merupakan kegiatan yang ada dalam sistem syaraf pada manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejala-gejala yang ada. Proses belajar dipandang bersifat otomatis, mekanis, sehingga terkesan kaku seperti mesin atau robot, sedangkan manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif. Dengan kemampuan ini, manusia akan mampu menolak kebiasaan yang tidak cocok dan sesuai dengan dirinya. Proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat antara manusia dengan binatang memiliki perbedaan yang cukup mencolok.